Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adelia dari kelas D dengan NIM 240608501034. Di video ini saya akan melengkapi tugas presentasi saya di mata kuliah Evaluasi dan Asesmen Pembelajaran Antropologi dengan materi Model Evaluasi Pembelajaran Chontenanche. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai model evaluasi pembelajaran Chontenanche. Model evaluasi pembelajaran Chontenanche adalah pendekatan yang berfokus pada deskripsi dan penilaian suatu program pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh Robert Estek pada tahun 1967. Model ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah program, bukan sekedar mengukur hasilnya. Model Chontenanche-Estek ini terdiri atas dua matriks. Yang pertama dinamakan matriks deskripsi dan yang kedua dinamakan matriks pertimbangan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai matriks deskripsi. Matriks deskripsi ini berfungsi sebagai laporan fakta yang mendokumentasikan semua aspek penting dari sebuah program. Matriks ini memiliki dua kategori. Yang pertama itu apa yang direncanakan atau bisa disebut intent. Ini adalah semua rencana, tujuan dan harapan yang dibuat sebelum program dimulai. Misalnya, kurikulum sekolah bertujuan agar siswa bisa menguasai matematika. Dan yang kedua itu apa yang diamati atau bisa disebut observasi. Ini adalah kenyataan yang ada di lapangan. Evaluator atau orang yang mengevaluasi, mengamati dan mengumpulkan data tentang apa yang benar-benar terjadi selama program berjalan. Pengamatan ini mencakup tiga hal utama. Yang pertama itu kondisi awal atau bisa disebut antecedents. Yang kedua itu proses atau interaksi atau bisa disebut transaction. Nah, yang ketiga itu hasil atau bisa disebut outcomes. Tujuan matriks deskripsi ini adalah untuk membandingkan rencana ideal dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kedua itu matriks pertimbangan atau matriks penilaian. Setelah semua data terkumpul dari matriks pertama atau matriks deskripsi, evaluator masuk ke tahap ini untuk membuat penilaian. Standar evaluator akan menggunakan kriteria atau patokan untuk menilai. Dan yang kedua itu pertimbangan atau judgment. Evaluator akan membandingkan apa yang terjadi dari matriks deskripsi dengan standar yang ada. Evaluator akan mempertimbangkan apakah ada kesesuaian atau antara rencana dengan hasil yang didapat. Nah, kelebihan utama dari model ini adalah evaluator tidak hanya tahu hasilnya bagus atau tidak, tapi evaluator juga tahu mengapa dengan membandingkan niat dan observasi di setiap tahapan, kondisi awal, proses, dan hasil. Evaluator bisa menemukan letak masalahnya. Misalnya, hasil belajar rendah karena buku pelajaran tidak tersedia tepat waktu, bukan hanya karena siswanya malas. Model ini memberikan analisis yang rinci dan terperinci. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari model ini, yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya yaitu komprehensif dan holistik. Model ini tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga proses, konteks, dan interaksi yang terjadi selama pembelajaran. Ini memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang efektivitas program. Yang kedua itu fleksibilitas. Model Chontenanche sangat adaptif dan bisa disesuaikan dengan berbagai jenis program atau kurikulum. Ini tidak terikat pada suatu metode pengukuran tertentu. Yang kedua itu berfokus pada stakeholder. Salah satu
kekuatan terbesarnya adalah penekanannya pada pandangan dan perspektif para pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan administrator. Informasi dari berbagai pihak ini memberikan validitas yang lebih kuat. Yang terakhir itu promosi fleksi. Model ini mendorong fleksi dan pemahaman mendalam tentang apa yang bekerja dan mengapa, alih-alih hanya berfokus pada lulus atau gagal. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, subjektivitas. Karena sangat bergantung pada interpretasi dan perspektif, ada potensi besar untuk subjektivitas. Hasil evaluasi bisa sangat dipengaruhi oleh bias evaluator atau stakeholder yang terlibat. Yang kedua itu memakan waktu dan biaya. Mengumpulkan data yang mendalam, berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumen adalah proses yang memakan waktu dan seringkali mahal. Ini mungkin tidak praktis untuk proyek skala kecil. Ketiga itu sulit dikuantifikasi. Model Chontenanche menekan pada deskripsi kualitatif sehingga sulit untuk menghasilkan data kuantitatif yang jelas untuk membandingkan atau pelaporan yang seragam. Terakhir itu ketergantungan pada keahlian evaluator. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada keahlian, pengalaman, dan integrasi evaluator dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dengan objektif. Adapun contoh dari model evaluasi Chontenanche adalah, misalnya kita ingin mengevaluasi pelatihan untuk guru. Pertama, kita itu mendeskripsikan semua yang ada, bagaimana kondisi awal para guru, apa saja kegiatan yang mereka lakukan selama pelatihan, dan apa hasil yang mereka dapatkan. Dan yang kedua, kita memberikan penilaian berdasarkan standar yang kita miliki. Kita membandingkan apa yang kita lihat di lapangan dengan harapan atau standar yang telah ditetapkan. Hasil akhirnya bukan hanya nilai, tapi cerita lengkap yang menjelaskan mengapa pelatihan itu berhasil atau perlu diperbaiki dari berbagai sudut pandang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang model evaluasi pembelajaran Chontenanche. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.